Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hingga detik ini, malam hari ini masih memberi kita nikmat Islam, iman juga ihsan, serta memberi anugerah kesehatan yang baik dan juga umur panjang yang penuh barokah. Sholawat serta ta'zim salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lantaran kehadirannya kita hari ini menjadi bagian dari kaum yang beriman, dan kita berharap kita naik derajat, naik status menjadi al-muttaqin alias hamba Allah yang bertakwa. Tentu yang kami muliakan para ulama, umara, juga para zu'ama. Yang mulia Wakil Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Sarbin Sehe, yang juga merupakan salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk beliau. Saya percaya dan kita senantiasa berharap agar di bawah kepemimpinan beliau dan Ibu Gubernur Maluku Utara ini bisa menjadi provinsi yang penuh barokah. Karena ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin harus selaras dan setiap kali berpihak kepada kemaslahatan rakyatnya. Dan kita percaya salah satu amal jariah dari seorang pemimpin yang pahalanya terus mengalir di alam kubur seorang pemimpin adalah amal jariah berupa kebijakan yang memihak kepada rakyat. Dan tepuk tangannya disimpan juga. Tadi sudah dijelaskan kebijakan-kebijakan dari beliau selaku pemimpin di Maluku Utara, kebijakan yang insya Allah membahagiakan rakyatnya, kebijakan yang insya Allah juga selaras dengan kaidah seperti ini, dan kebijakan ini yang kita harapkan kelak bisa menjadi bagian dari amal jariah beliau. Tepuk tangan kalian. Yang kami muliakan Kakanwil Kemenak Maluku Utara yang hadir atau yang mewakili, Ketua Yayasan Wali Songo, Ketua Jamaah Wali Songo, Kepala Madrasah MTS Darul Farah Ternate, para ketua paguyuban Jawa yang ada di Ternate maupun dari etnis yang lain, para wali santri dan asatidz, serta seluruh tamu undangan yang hadir dan tamu lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan teristimewa tentu saja kepada pengasuh pondok pesantren Darul Falah Ternate, Kiai Haji Dr. Ahmad Dardiri, senior sekaligus guru saya, yang tadi sudah dipuji oleh Bapak Ketua Yayasan. Ini pemimpin sekaligus manajer di bawah kepemimpinan Kiai Dardiri. Alhamdulillah lembaga ini mengalami kemajuan pesat. Tepuk tangan untuk beliau. Guru saya yang juga guru dari Kiai Haji Ahmad Dardiri, Romo Kiai Haji Ahmad Sadir Jauhari, juga pernah lalu di sini. Seringkali dalam obrolan-obrolan di dalam beliau,
beliau rasan-rasan dalam konotasi positif ke Kiai Dardi. Rasan-rasan bagaimana? Yaitu seorang yang masih muda, alumni Pondok Pesantren As-Sunniyah, merintis sebuah lembaga, bukan hanya lembaga pendidikan salaf, melainkan lembaga pendidikan kholaf, dan secara keilmuan menguasai keilmuan salaf, sekaligus juga tidak lelah belajar mencapai gelar doktornya. Artinya, kata Kiai Sadir, ini menunjukkan tipe santri ideal, ilmu agama mumpuni, ilmu akademis, jenjang karir ilmiah akademik juga menguasai, dan yang ketiga yang tidak kalah penting, manajerial dan tata kelola di pondok pesantren ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu saja saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat saya dari GP Ansor Maluku Utara, maupun para banser, penggerak fatayat, penggerak muslimat, juga tamu undangan dari IAIN Ternate. Ada Mas Andi, ada Mas Solahuddin, ada Ibu Nila, ada pula Mas Hafidullah, dan juga para penggerak pendidikan di IAIN Ternate, dan tentu saja kepada para santri Pondok Pesantren Darul Falah Ternate ini, sekaligus dari tim penerbang alias tim penabuh terbang. Namanya apa ini? Subhanul Falah. Ini nama yang insyaallah berbarokah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadirat yang dicintai oleh Allah, salah satu ciri khas dari sebuah lembaga pendidikan, khususnya pesantren yang menganut sistem Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ideologis, senantiasa tidak pernah meninggalkan 4 hal dalam setiap kegiatan. Ada falsafahnya tentu. Yang pertama, seperti kita jumpai tadi, yang pertama pembacaan ayat suci, yang kedua sholawat Nabi, yang ketiga Indonesia, yang keempat Mars Subhanul. Kenapa ini tetap ada dan terus dipertahankan oleh lembaga yang ada di bawah struktur ideologi Nahdlatul Ulama, termasuk di kawasan-kawasan pesantren di Jawa maupun luar Jawa, termasuk di sini? Yang pertama tentu saja pembacaan ayat suci Al-Quran, mengingat kalau kita adalah Abdullah, kita adalah hamba Allah. Yang kedua pembacaan sholawat Nabi, ini melambangkan bahwa kita adalah bagian dari umat besar Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa mencintai beliau dan merindukan beliau, serta berharap kelak di akhirat kita bisa membersamai beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Struktur yang nomor 3 yaitu menyanyikan lagu Indonesia, ini untuk menunjukkan bahwa tumpah darah kita, ibu pertiwi kita, bangsa kita adalah Indonesia. Yang keempat, Subhanul Waton alias Yahlal Waton. Ini untuk menjaga semangat dari anak-anak muda maupun yang sudah tua, bahwa kita adalah bagian dari kultur besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di situ salah satu cirinya adalah mencintai Islam sama pentingnya dengan mencintai Indonesia. Islam adalah ruh, Indonesia adalah jasad. Mustahil memisahkan Islam dari Indonesia. Lantaran itu sama halnya memenggal ruh dari jasadnya. Makanya kalau misalnya bapak ibu ingin memondokkan anak dimanapun berada, bisa di Darul Falah sini atau di lembaga yang lain, yang harus bapak ibu cek pertama kali
itu adalah apakah di dalam lembaga tersebut ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebab ada banyak lembaga pendidikan Islam memperjuangkan Islam saja tapi abai terhadap keindonesiaan. Ada pula lembaga pendidikan yang hanya memperjuangkan keindonesiaan saja tapi lupa nilai-nilai Islamnya. Akhirnya lantaran dua sayap ini tidak seimbang, hanya dipakai satu, ambruklah. Yang satu itu kelak misalnya naudzubillah jadi teroris, kesana kemari hanya mengatasnamakan Islam, lupa kalau yang dibom itu adalah saudara sebangsa dan setanah air. Yang satunya juga gitu, lupa kalau hakikatnya mereka ini adalah Abdullah, hambanya Allah, hanya memperjuangkan keindonesiaan, lupa kalau dirinya adalah bagian dari orang-orang Islam. Maka sudah tepat langkah bapak, ibu, para wali santri semuanya memondokkan anaknya di sini. Tepat pula bagi para donatur, dermawan, anggota Yayasan Wali Songo maupun anggota pengajian Wali Songo nyengkuyung, menolong, mendukung lembaga ini, karena dimanapun tidak ada ceritanya pesantren melahirkan pemberontak untuk NKRI. Allahumma sholli ala sayyidina. Sayap ini yang akan dijaga sampai kapanpun. Lantaran dulu para ulama-ulama telah memperjuangkan keseimbangan antara mencintai dan mengajarkan Islam dengan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai tumpah darah. Makanya saya senang tadi melihat para penerbang alias tukang tabuh terbang. Ketika ini setelah ada qiraat, lanjut sholawatan, lanjut menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan yahlal watan. Pak, Bu, kenapa Amerika saat ini secara moral itu mengalami dekadensi, mengalami penurunan lantaran menerapkan sistem liberalisme di mana agama dan negara dipisah? Dan kenapa kemudian beberapa negara itu ambruk lantaran hanya memperjuangkan kenegaraannya sama tapi mengabaikan keislaman, demikian pula sebaliknya. Dan kita berharap hadirin hadirat semuanya, lembaga pendidikan Darul Falah Ternate ini kelak, sekali lagi kelak, dari rahim pesantren ini lahir para pejuang Islam sekaligus pecinta negara Republik Indonesia. Tepuk tangan. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Tidak. Kecepatan. Tidak. Lanjut. Jadi ada banyak orang tua yang menyesal lantaran salah memilih lembaga pendidikan. Makanya sekali lagi tepat bagi langkah para bapak, para ibu sudah memondokkan anaknya di sini. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, nanti kita lanjutkan pada sesi hampir penutupan dalam pengajian ini, kajian mengenai keislaman dan keindonesiaan. Lantaran yang pertama kali malam hari ini kita sepakati temanya itu adalah Maulidur Rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Suatu ketika Rasulullah setelah memimpin prosesi sholat jamaah yang dilakukan oleh beliau, biasanya duduk-duduk di masjid bersama para sahabat. Waktu itu beliau bersandar, kemudian tatapan beliau itu terlihat terharu. Tak ada dawuh atau pitutur dari lisan mulia Rasulullah. Suasana hening, para sahabat semua menunggu sabda mulia baginda Rasul, tapi tidak ada yang meluncur dari lisan. Lantas dalam keheningan ini
sahabat agung sekaligus mertua beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasul, ada apa kok tumben panjenengan seperti ini? Dijawab sama Rasul, iya Abu Bakar dan para sahabatku, aku itu kangen dengan saudara-saudara. Pripun Kanjeng Nabi? Aku kangen karo dulur-dulurku. Saya merindukan saudara-saudaraku. Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain heran. Kenapa ada istilah saudara-saudaraku dalam kalimat indah yang meluncur dari lisan Rasulullah? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya lagi kepada beliau, wahai utusan Allah, bukankah kami ini adalah saudara panjenengan? Tidak, kata Rasul. Kalian semua, sambil satu persatu ditatap oleh Rasulullah, kalian semua itu adalah sahabatku, bukan saudara. Kaget Rasul. Lalu saudara Anda yang mana ya Rasul? Yaitu aku yang saat ini merindukan mereka. Siapa saudara Anda wahai Rasul? Dijawab sama insan kamil ini, saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah berjumpa dengan diriku. Orang Ternate yang hadir pada malam hari ini bukan kategori sahabat Nabi, melainkan mereka, Anda semua yang hadir dalam kesempatan malam hari ini dalam majlis Rasul memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Jaraknya 14 abad, 1400 tahun, tidak pernah berjumpa secara fisik dengan beliau, tapi panjenengan semua, Anda semua, kita semua beriman kepadanya. Dan manakala kita melantunkan sholawat, pasti di situ ada rasa yang membuncah, kerinduan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang duduk di depan saya ada Pak Toto, ada Pak yang mijeti saya tadi, Pak Yudi, ada Pak Ketua Pak Haji Tarno, Pak Haji Tarno, ada Pak Haji Agus. Ini secara lahiriah ya sudah sesuai dengan profesinya masing-masing. Tapi di mata Rasulullah, Abah Tarno, Abah Agus, Pak Yudi maupun Abah Toto, Pak Wakil Gubernur, siapapun yang ada di sini, ini adalah saudara Rasulullah Muhammad SAW. Coba mulianya lisan beliau menyebutkan kita. Makanya salah satu hal yang paling penting harus kita syukuri setiap hari itu adalah kita lahir saat ini pun kita dalam kondisi keimanan. Engkau tadi bertanya, apa yang aku persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Aku wahai Rasul tak punya bekal apapun menghadapi hari kiamat, lantaran sholatku sedih, puasaku sedih, sodakohku sedih. Kayak orang ternak, enggak ya? Sholatnya sedikit, puasa sedikit, sodakoh sedikit. Walakin tapi walaupun sholatku sedikit, puasaku sedikit, sodakoh sedikit, lebih, saya itu punya modal yang saya andalkan untuk menghadapi hari kiamat. Apa modal? Walakinni uhibbullah wa rasulah. Modal saya satu-satunya uhibbullah wa rasulah. Saya hanya punya modal mencintai Allah dan mencintai Rasul. Faqala, maka Rasul pun dengan tersenyum menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Yuk dikutip hadis yang paling akhir, tirukan dari lisan saya agar pulang dari pengajian ini minimal dalam majlis Rasul
kita membawa ilmu dan kita minimal membawa satu hadis agar kelak ketika di surga kita ditanya sama malaikat, bahkan ditanya sama Rasulullah, engkau hafal enggak sabda-sabdaku? Hafal Kanjeng Nabi. Mana bunyinya? Ini bunyinya akan kita hafalkan. Ayo tolong ditirukan dari lisan saya. Anta ma'a man ahbabta. Kurang kompak. Ayo ibu-ibu dapat pahala. Anta ma'a man ahbabta. Anta ma'a man ahbabta. Anta menjawab Fanta. Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dikumpulkan sama orang yang kau cintai. Dan salah satu tanda kalau orang Ternate itu mencintai Rasulullah adalah pada waktu malam hari ini, ketika mungkin biasanya hanya scroll Instagram, nonton Facebook, cangkru, dan an-an yang lain, memilih meninggalkan hadir di majelis ini demi merayakan kelahiran manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah satu bentuk paling, sekali lagi, bentuk paling sederhana yaitu hadir dalam acara Maulidur Rasul. Kemudian setelah acara ini mungkin pulang nanti membawa 1 atau 2 hadis, dan kemudian lebih sering untuk melafalkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa tadi saya ulangi 3 kali? Karena ini bagian dari metode Nabi Muhammad ketika mengajar para sahabat. Diulang berapa kali? Diulang berapa kali dong? Rasul itu biasanya setelah sholat jamaah, beliau menghadap para sahabat, kemudian paring pitutur, paring nasihat, paring pitutur, ngasih nasihat. Nasihat beliau kadang-kadang diulang 3 kali. Kenapa 3 kali? Lantaran Rasul sadar tidak semua sahabat secerdas Sayyidina Ali dan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, juga tidak secerdas sahabat-sahabat ulama lain. Maka Rasul, ayo cong, kalau misalnya orang Madura, ayo le dibaleni bang telu di bulan balik apa kalau bahasa Malukunya, diulang-ulang 3 kali. Sahabat-sahabat melihat lisan Rasulullah, kemudian menghafal. Yang belakang kadang-kala nggak dengar, maka yang depan mengkabarkan kepada yang belakang apa yang disampaikan Rasul. Sampaikan ke belakang seperti itu. Kecerdasan di belakang berbeda dengan kecerdasan di depan. Pendengaran pun berbeda, sehingga satu sabda mulia Rasul yang dengarkan katakanlah sahabat jumlahnya situ ada 50, keluar dari Masjid Nabawi, redaksi atau kalimat tutur kadang berbeda-beda lantaran kecerdasan masing-masing sahabat yang berbeda. Ini nanti kajiannya pada ilmu mustalahul hadis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang Ternate ini sahabat Nabi atau saudaranya Nabi? Saudara. Oh nggak yakin sih. Jawabannya kok ragu-ragu. Jadi orang Ternate yang hadir malam hari ini bagian dari sahabatnya Rasulullah atau saudaranya Rasulullah? Saudara. Dan orang-orang yang hadir di sini hadir lantaran ingin membersamai Rasulullah kelak di surga atau tidak? Amin. Lantaran sabda mulia Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, ini majelis Maulidur Rasul, guyonannya tak. Saya apa namanya? Saya press full ngaji hadis. Sepakat? Sepakat. Ngantuk apa enggak? Tidak.
Weh, gak apa-apa, serius ya. Memang kalau majelis Rasul hanya guyonan, izin, kita malu sama Rasul. Tiap hari 24 jam kita itu sudah tertawa ke sana kemari. Tapi kalau kajian harus fokus, pulang bawa ilmu. Sepakat? Understand? Yes, understand. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Yang ketiga, sebuah hadis ini kalau tidak salah di Musnad Imam Ahmad. Para bapak, para ibu yang saat ini memiliki anak maupun cucu yang masih sekolah atau sedang mondok di Darul Falah atau mungkin mondok di Jawa atau mungkin pesantren di luar negeri, yang di situ kewajiban bapak ibu setiap bulan mengeluarkan syahriyah atau biaya bulanan. Mungkin suatu ketika pada saat bisnis bangkrut, panen gagal, laut tidak lagi mengeluarkan ikan yang banyak, mungkin kita mengeluh, loh capek-capek mondokkan anak ini, tiap bulan harus bayar gini, males saya. Mungkin ada ekonomi lagi seret, ini gimana anak saya mondok, sudahlah nunggak saja, nunggak 2 bulan, keterusan 4 bulan, keterusan nunggak sampai lulus. Itu ya ada, beberapa ada di Jawa, tapi insya Allah tidak ada. Adikmu nyantri. Dan kalau konteksnya hari ini di Ternate, bisa jadi warga Ternate rezekinya tambah lancar, melimpah, penuh barokah lantaran memiliki anak, cucu atau cicit yang sedang mondok, dan warga ini sibuk mencari uang untuk membiayai anak, cucu, cicitnya maupun belajar. Bisa jadi rezeki warga Ternate tambah melimpah, yang sebelumnya kesulitan menabung untuk berangkat ke Baitullah, tapi tiap bulan ngisikan dana sekian ratus ribu untuk membantu proses pembangunan di pondok pesantren Darul Falah, atau menjamin kehidupan menu makan malam para santri. Bisa jadi itu akan menjadikan rezeki daripada dermawan, dermawati dan para donatur semakin melimpah, sehingga yang kelihatannya kita keluarkan, hakikatnya ketika dikeluarkan harta itu atas nama perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan ganti yang berlipat-lipat. Betapa banyak donatur di sini yang awalnya kehidupannya pas-pasan, tapi rela Pak, belikan semen walaupun 1 sak, belikan pasir walaupun 1 truk, menanggung gaji atau upah harian tukang yang membangun. 2 bulan berikutnya ekonominya meningkat pula kegemarannya untuk bersedekah. Akhirnya apa? Yang awalnya tidak memiliki kios untuk berjualan, lantaran menemukan yang namanya kegemaran bersedekah, Allah pun membantu rezekinya tambah lancar. Tentu hal ini tidak perlu saya ceritakan, karena insya Allah donatur, dermawan, dermawati yang membantu Ki Ahmad Dardiri insya Allah sudah merasakan fadilah dari membantu sebuah lembaga tempat bernaung para santri. Amin. Sudah ngantuk. Hadis yang kedua dihafal tadi, coba didirikan. La'allaka turzaku bihi, la'allaka turzaku bihi, la'allaka turzaku bihi. Oke. Yang pertama hadisnya apa? Anta man ahbabta. Yang kedua la'allaka turzaku bihi,
hafal pulang dapat 2 hafalan hadis, besoknya baca hadis dihafalkan. Ada hadis marfu yang termuat di muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Barang siapa yang hafal 40 hadis mulia Rasulullah, hafal 40, maka kelak di hari kebangkitan dia akan dibangkitkan sebagai seorang ulama, dibangkitkan versi yang lain dibangkitkan sebagai seorang syuhada. Versi hadis yang lain diriwayatkan hadis marfu dari Sayyidina Ali, kelak akan dikumpulkan bersama para syuhada, sholihin, siddiqin, anbiya, wal mursalin. Modalnya apa tadi? Menghafal 40 Hadis. itu hadis. Kategorinya kata Imam Nawawi itu hadis dhaif. Tapi hadis dhaif boleh untuk pengalaman, untuk fadilah-fadilah amal. Yang enggak boleh apa? Hadis maudhu. Dhaif boleh, hasan oke, sahih apalagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan pernah khawatir kita miskin lantaran kita gemar membiayai anak kita untuk mondok, untuk sekolah. Apalagi tadi sudah dijamin oleh Bapak Wakil Gubernur bahwa warga Ternate kuliahnya akan mendapatkan beasiswa. Tepuk tangan. Ini juga bagian dari amal jariah Bapak Wakil Gubernur. Lantaran sekali lagi saya sebutkan, amal jariah seorang pemimpin adalah manakala kebijakannya memihak kepada kemaslahatan umat, memihak kepada kebahagiaan rakyatnya. Ini adalah kebijakan yang tentu saja membahagiakan rakyat Ternate, dan insya Allah ini akan menjadi bagian dari amal jariah beliau dan siapapun yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah 45 menit ngaji serius, lanjut atau cukup? Terus Lanjut. Sekarang ini yang paling penting lagi, itu tadi sudah Maulidur Rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu hal yang paling penting yang dilakukan oleh Rasulullah dan diceritakan dalam Maulidur Rasul agar kita tertarik untuk meneladani beliau. Apa? Yaitu kegemaran beliau, hobinya Nabi, kesukaannya Nabi, membantu dan mendidik sahabat-sahabat cerdasnya untuk menjadi ahli ilmu di masa depan. Rasul memiliki banyak sahabat, tentu. Apakah sahabat-sahabat Rasul semua secerdas Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar, Ibnu Umar? Tidak. Tetapi dari situ Rasulullah Muhammad SAW bisa memetakan potensi setiap sahabat, dan potensi ini dimaksimalkan, dibentuk untuk keberlanjutan generasi Islam. Saya contohkan, Rasulullah melihat ada sahabat-sahabat kecil, bapaknya beriman menjadi sahabat beliau, anaknya pun beriman dan menjadi sahabat beliau. Sahabat-sahabat cilik, saya mengistilahkan sahabat-sahabat ciliknya Rasulullah dan sahabat remaja seusia. Siapa ini yang ini? Ivandi ini sedang merenung ini. Siapa? Syafi. Nah, ada banyak sahabat usia berapa kamu? 13. Syafi 13. Syafi Hernandez. Rasul itu melihat sahabat-sahabat remajanya beliau itu dikader sedemikian rupa dengan potensi yang dimiliki. Ada beberapa sahabat tadi saya sebutkan, bapaknya beriman, anaknya pun beriman, dan hebatnya mereka dikader semua menjadi ulama. Saya sebutkan di sini ada 4 orang sahabat terkemuka, namanya Abdullah.
Ada banyak nama Abdullah, tapi yang paling populer 4 orang sahabat Nabi bernama Abdullah, usianya sepantaran. Apa sepantaran? Sebaya, dikader bersama-sama oleh Rasulullah, tapi dikembangkan potensinya berbeda. 4 orang sahabat ini terkenal dalam literatur fikih dan literatur hadis sebagai al-abadillah. Abdullah alias Abdullah yang banyak. 4 orang sahabat remaja dikader sama Kanjeng Nabi. Yang pertama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang ketiga Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Yang keempat, yang paling junior, paling kecil, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. 4 orang sahabat yang terkenal dengan nama Al-Abadillah ini dikader sama Rasulullah sesuai dengan potensinya. Demikian pula remaja-remaja yang lain. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma yang merupakan adik ipar Rasulullah, dikader oleh Rasulullah sebagai seorang perawi hadis, sebagai seorang ahli fikih, ulama ahli fikih, wakilah dalam tabaqah sahabat, orang dari kalangan sahabat yang paling sering berangkat haji maupun umroh adalah sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab. Makanya kalau misalnya warga Ternate sudah nabung untuk berangkat umroh kok tidak berangkat lantaran tabungannya tidak mencukupi, salah satu triknya adalah setiap ba'da sholat kirim Fatihah kepada Rasulullah dan dilanjutkan Fatihah kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Umar. Kok bisa seperti ini, Pak? Kiai Haji Maimun Zubair pernah memberi amalan, kalau kalian pernah umroh atau haji, jangan lupa ziarah ke makam Abdullah bin Umar bin Khattab. Saya waktu itu berangkat umroh 2 kali, tidak sempat ziarah. Saya tebus, setiap kali ba'da sholat saya kirim Fatihah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab dan berdoa, semoga lantaran keagungan maqam Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, Engkau permudah saya ya Allah dalam berhaji maupun umrah. Lantaran beliau hajinya wakilah 80 kali berhaji dan ribuan kali menjalankan ibadah. Ternyata Pak, tembus. Sejujurnya saya belum pernah berangkat haji sebelumnya, juga belum pernah daftar ibadah haji. Saya rutinkan kirim Fatihah ba'da sholat wajib maupun setelah sholat sunnah. Kok tiba-tiba saya yang belum memiliki porsi haji, belum pernah daftar haji, tiba-tiba mendapatkan undangan untuk menjadi pembimbing haji, dan prosesnya hanya butuh waktu 3 bulan. Maret saya daftar haji, Mei tanggal 9 saya menginjakkan kaki di Madinah, tanggal 6 Juni saya wukuf di Arafah. Lantaran apa? Fatihah kepada siapa tadi? Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar bin Khattab. Sebelum haji pun saya merutinkan ini. Umroh pertama saya diumrohkan orang, istri saya pun diumrohkan orang.
Januari saya tiba-tiba mendapatkan undangan dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta, berangkat dalam durasi waktu persiapan 3 hari mendatang. Kop undangan resmi sudah ada di saya. Saya diundang oleh Raja Salman bin Abdul Aziz menunaikan ibadah yang ketiga berhaji. Itu tips yang disampaikan pada malam hari ini. Karena kita tidak tahu, Pak, saya nggak punya tabungan. Wis penting rutinkan Fatihah ba'da sholat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena kita tidak tahu cara Allah mengundang tamunya ke rumahnya. Siapa tahu panjenengan di sini yang menjadi guru ngaji di sini sudah berkhidmat di lembaga ini sudah puluhan tahun membantu Kiai Dardiri. Tiba-tiba Bapak Kiai Wakil Gubernur punya slot hadiah umroh dari Raja Salman, slotnya 5, dikasihkan 2 kepada guru pondok pesantren. Amin. Allahumma sudah, yang penting Allah maha, kita yakin Allah Al-Ghani, zat yang maha kaya, dan Al-Mughni, zat yang mengkayakan hamba. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Umar dikajar saat remaja menjadi ahli fikih, menjadi ulama besar yang menurunkan ilmunya kepada para tabi'in, menurunkan ilmunya kepada tabi'in, menurunkan kepada Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah menurunkan ilmunya kepada Imam Malik kepada Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, terus sampai kepada jaringan ulama-ulama dari Wali Songo, kemudian dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama, sanadnya nyambung hingga sekarang itu ke Kiai Dardiri. Jadi sanad keilmuan pondok pesantren Darul Falah Ternate secara ilmu itu nyambung melalui Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dikader sama Rasul remaja. Yang kedua, Abdullah ibnu Abbas dikader oleh Rasulullah jadi apa? Jadi seorang ahli tafsir Al-Quran. Yang ketiga siapa? Abdullah bin Amr bin As dikader oleh Rasulullah menjadi seorang sufi. Yang selanjutnya Abdullah bin Zubair bin Awam, bayi yang pertama kali lahir setelah momentum hijrah. Beliau adalah anak daripada Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Dikader menjadi ahli politik. Siapa lagi? Rasul melihat ada seorang anak kecil, Rasul dawuh hijrah ke sana ke Madinah. Anak kecil ini bawa nampan. Di atas nampan itu ada semangkuk bubur yang dibikin oleh ibunya untuk menyambut Rasulullah. Ayahnya namanya Sabit, gugur dalam perang saudara yang ada di Madinah di Yathrib waktu itu. Ini yatim, usia kurang lebih 11 tahun, tapi sudah mukmin mengikuti ibunya dan mengikuti kawan-kawan ayahnya, masuk Sa'ad bin Zurarah dan sebagainya. Bawa nampan menyodorkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini ucapan selamat datang dari keluarga kami. Rasul menoleh kepada sahabatnya, siapa anak kecil ini? Saya Zaid. Dijawab sama Zaid, ayahmu siapa? Sabit. Oh, Zaid bin Sabit. Ya Rasul. Sahabat yang menyusul, ya Rasulullah, anak ini sudah hafal beberapa surat dari Al-Quran. Maka Rasul pun meminta Zaid, sebelum Rasul memakan bubur dari ibunya, Rasul pun bertanya kepada Zaid bin Thabit, Zaid, engkau hafal surat apa nak? Hafal surat ini ya Rasulullah, tolong dengarkan kepadaku. Tasmi'. Sudah ada zaman didengarkan. Rasul sejak itu mengetahui bahwa Zaid bin Thabit memiliki apa yang kita sebut hari ini oleh para ahli barat, namanya Ernest Gardner, sebagai kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW, manakala beliau itu membutuhkan sekretaris untuk menulis pasca perjanjian Hudaibiyah, perjanjian damai, Rasul mencari
Ibnu Abbas gak cocok itu. Ibnu Umar kurang cocok. Ibnu Zubair terlalu kecil. Ibnu Amr bin As ikut ayahnya Amr bin As. Siapa? Ini. Zaid, sini nak. Ya Rasulullah. Ini sekarang masa damai Zaid. Sendika dawuh Rasul. Aku memintamu untuk mempelajari bahasa yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, bahasa Suryani dan bahasa Aramai. Karena aku butuh juru tulis yang akan menerjemahkan surat-suratku ini ke dalam bahasa mereka agar dipahami oleh mereka. Maka dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Zaid bin Thabit itu mengatakan, aku diperintah oleh Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah untuk mempelajari beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Aramai, bahasa Suryani, bahasa Kipti maupun bahasa Romawi. Dan aku mempelajarinya kurang lebih berapa? 2 minggu. Saking cerdasnya Sayyidina Zaid bin. Kenapa bisa secepat ini? Lantaran Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah salah memilih kata, dan beliau mampu menelisik potensi dan bakat yang dimiliki para sahabat-sahabat ciliknya. Dan ini yang kita harapkan para ustadz yang ada di sini mampu menelisik bakat, minat, potensi Safi, potensi siapa ini tadi? Apa namanya? Alvin, potensi siapa? Kopinya kurang. Bisa Maulana, kurang kopi. Kurang kopi nih. Kurang kopi nih. Kau pecinta Rasulullah kau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rata aja sahabat Nabi yang dikader menjadi panglima perang. Masih muda, namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Ayahnya itu adalah sahabat paling dekat Rasulullah Muhammad SAW. Usama bin Zaid ini wakilah dalam riwayat Tabaqah Sahabat. Beliau ini lahir dari Zaid bin Harithah. Ibunya namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini yang dalam cerita Maulid Nabi itu adalah budak yang mengikuti ibunda Rasulullah Muhammad SAW dan merawat Rasulullah Muhammad SAW. Itu perempuan berkulit hitam. Makanya dalam salah satu riwayat yang namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah orangnya tinggi, gagah, putih, ganteng, walaupun juga mantan budak. Dinikahkanlah sama Rasulullah, melahirkan yang namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Keriting kalau dalam riwayat rambutnya itu keriting, kulitnya itu agak legam. Karena keturunan Afrika. Tapi luar biasa Rasulullah itu dengan Usama itu rangkul-rangkulan. Sebagaimana keakraban beliau itu ketika memeluk Hasan, memeluk Husain, demikian pula beliau itu memeluk Usama bin Zaid bin Harithah. Kaderisasi calon penerus namanya ulama namanya Usama bin. Siapa ngomong Usama bin Laden? Usama bin Zaid bin Harithah. Sahabat kecil ini banyak dicatat masalah. Makanya ada kalimat yang menarik dari Syekh Abdullah bin Bayyah. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Generasi kita senantiasa diperkenalkan dengan nama-nama panglima perang dan penakluk dari kalangan Islam. Dan diam-diam kita jarang memperkenalkan kepada generasi muda kita nama delegasi-delegasi utusan Rasulullah yang semuanya masih berusia muda, yang dikirimkan oleh Rasulullah menjadi juru damai, delegasi dakwah di berbagai kawasan di Arab. Kalau kan sering hanya tanda tangan dan restu dari kiri ke depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini yang tidak kalah penting. Makanya dalam catatan saya pernah nulis Sunan Giri itu hebatnya. Setiap Wali Songo, makanya benar Kiai Dadiri menamakan majelisnya Yayasan Wali Songo, pengajiannya Wali Songo. Karena ini hebat semua, termasuk Sunan Giri. Sunan Giri itu anak Maulana Ishak, raja ulama konon dari Aceh. Ulama ini menikahi seorang bangsawan, perempuan cantik dari kerajaan Blambangan alias Banyuwangi. Lahirlah yang namanya Raden Paku, Maulana Ainul Yakin alias Joko Samudro.
Kenapa dinamakan Joko Samudro? Konon kila jarene tahu ditutup nang jero peti dibuat nang tengah laut mergo ana konflik internal di kerajaan Banyuwangi. Ditemu oleh perempuan kaya dari Tuban, anaknya Adipati di Tuban. Ditemu namanya Nyi Gede Pinate. Nyai Gede Pinate, perempuan menguasai bisnis ekspor impor antara jaringan Majapahit dan kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur. Pengusaha ekspor impor yang memiliki jaringan kapal-kapal laut bertonnase besar dan kapal laut kargo yang mengatur masuk dan keluarnya jaringan laut antara Gresik, Jawa dengan wilayah Maluku, Tidore, Bacan, Jailolo, dan koneksi seperti ini. Sunan Giri menitipkan santrinya untuk berdakwah di wilayah Nusantara Timur. Pulang lagi santrinya Sunan Giri bawa anak-anak, mungkin diantaranya itu adalah luhur-luhur panjenengan, dibawa ke Jawa, mondok di Jawa, balik lagi menyebarkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang coraknya sama persis dengan ada di Jawa. Buktinya itu apa? Tradisi-tradisi maulidan sama.